Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, suatu ketika ada seorang yang amat kritis datang lalu bertanya kepada saya, "Romo, sebetulnya dalam hidup itu kalau kita berbuat baik itu sebetulnya omong kosong." Katakan seperti itu. Kok omong kosong? Ya, sebab orang berbuat baik tentu mempunyai niat bagi kepentingannya sendiri. Tidak ada perbuatan baik yang dilakukan dan itu sungguh-sungguh baik. Karena orang mempunyai motivasi, karena orang mempunyai alasan, maka berbuat baik. Kalau ada orang memberi sesuatu, tentu akhirnya dia juga mengharapkan sesuatu. Kalau ada orang membantu sesuatu, suatu ketika dia juga barangkali berharap supaya dibantu. Saya lalu mengatakan, tidak, berbuat baik selalu adalah tindakan yang kita contoh dari Tuhan sendiri. Dan itu bukanlah omong kosong. Tuhan Yesus yang kita dengarkan sepanjang Injil,
sepanjang Injil, 4 Injil, terlebih pada hari ini, menunjukkan kepada kita ada ketulusan dalam perbuatan baik, ada ketulusan dalam pelayanan, yang sungguh-sungguh motivasinya adalah untuk melayani dan untuk berbuat baik. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan dikritik, hari ini Tuhan dipersalahkan, sebab perbuatan baiknya dilakukan kepada banyak orang, lebih-lebih melanggar hari Sabat. Tuhan mengatakan bahwa bagaimana Allah sendiri berbuat baik sampai dengan sekarang, itu menjadi perwujudan dari pekerjaan Allah. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Inilah ibadah yang dimaksud oleh Tuhan. Dan pada Injil yang kita dengarkan hari ini, yang dilakukan oleh Allah, dilakukan juga oleh Yesus, perlu juga kita lakukan dalam hidup. Ia sendiri berkata bahwa mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal. Perbuatan baik kita selama di dunia itu tidak berakhir omong kosong dan sia-sia. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Inilah ungkapan yang tentu menguatkan kita semua, bahwa tindakan-tindakan kita yang baik itu bukan omong kosong, bukan berakhir sia-sia, tetapi berakhir bahwa kita hidup kekal bersama dengan Tuhan Allah. Maka berusahalah untuk membangun habit atau membangun tindakan-tindakan baik menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Mari kita mengusahakan diri berbuat baik pada hari ini.